Jepang mulai mengimplementasikan AI generatif seperti chatbot sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Meskipun demikian, penggunaannya diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Ada tantangan dalam pendidikan bahasa Jepang. Banyak anak-anak di Jepang tidak mendapatkan kesempatan belajar bahasa Jepang di sekolah umum karena pertumbuhan jumlah mereka yang cepat. Ini menyebabkan beberapa siswa naik kelas tanpa keterampilan akademik dasar. Pada tahun ajaran 2023, rekor 69.123 siswa dari sekolah dasar hingga menengah atas negeri memerlukan bantuan pelajaran bahasa Jepang. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir karena lonjakan populasi pekerja asing. Sistem pendidikan Jepang memprioritaskan pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan hidup, seperti membersihkan kelas dan menyiapkan makan siang, untuk mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Ada beberapa aturan unik di sekolah Jepang. Contohnya, siswi perempuan dilarang menguncir rambut di sekolah karena anggapan bahwa hal tersebut dapat memicu tindakan tidak senonoh dari siswa laki-laki. Rambut mereka wajib lurus dan hitam. Siswa diwajibkan memberi salam penghormatan kepada guru di pagi hari untuk menciptakan energi positif dan menghargai profesi guru. Tempat hiburan seperti game center menerapkan aturan jam malam, melarang siswa berusia di bawah 18 tahun untuk keluar setelah pukul 10 malam. Siswa di Jepang harus tetap disiplin belajar sendiri di kelas meskipun tidak ada guru pengganti. Mereka tidak boleh membuat kegaduhan dan wajib datang tepat waktu. Saat makan siang, siswa dapat membeli makanan di kantin atau membawa bekal. Beberapa sekolah menyediakan fasilitas makan siang berbayar. Siswa sekolah dasar memiliki jadwal piket makan siang untuk bertanggung jawab dalam proses budaya makan siang. Semua siswa wajib berseragam dengan penampilan yang sama, termasuk sepatu, tas, dan topi. Siswa dilarang mengecat rambut dengan warna mencolok. Siswa laki-laki diwajibkan berambut pendek dan rapi. Mereka juga dilarang berpenampilan eksentrik, seperti mengecat kuku, memakai aksesori berlebihan, atau make-up tebal. Siswa dilarang mengenakan luaran seragam yang berbeda. Kebanyakan mantel atau luaran berwarna hitam, navy, abu, atau coklat. Siswa sekolah dasar wajib makan siang di sekolah bersama guru dan teman-teman dengan menu yang sama. Ini mengajarkan nilai-nilai budaya Jepang dan penghargaan terhadap makanan. Kebiasaan jalan kaki sudah ditanamkan sejak kecil. Orang tua dilarang mengantar anak ke sekolah menggunakan kendaraan untuk menghindari kecemburuan sosial. Tas sekolah bernama Randoseru dirancang khusus untuk menghadapi bencana, mendukung postur tubuh, dan memiliki ketahanan kuat. Sekolah melarang siswa memakai aksesori berlebihan dan tindik untuk mencegah bahaya. Pada tahun pertama hingga ketiga SD, fokus pendidikan adalah membentuk kepribadian serta mengajarkan nilai budaya dan kesopanan. Tidak ada petugas kebersihan di sekolah Jepang. Siswa bertanggung jawab penuh atas kebersihan sekolah, termasuk mengepel, menyapu, dan membersihkan kamar mandi. Beberapa aturan sosial juga menarik untuk disimak. Wanita yang baru bercerai harus menunggu 6 bulan sebelum menikah lagi, atau 100 hari jika hamil, untuk menghindari keraguan tentang ayah anak. Pernikahan antar sepupu pertama dilegalkan sejak 1898, dikenal sebagai Itokokon, untuk menjaga kekayaan keluarga. Bayi dari wanita asing hasil hubungan pranikah harus diakui oleh ayahnya selama dalam kandungan atau sebelum anak mencapai usia 20 tahun agar dapat diakui sebagai warga negara Jepang. Lebih jauh, penekanan pada pembentukan karakter di sekolah Jepang bukan hanya sekadar slogan. Praktik membersihkan kelas bersama, misalnya, bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga menanamkan rasa memiliki terhadap lingkungan belajar dan menghargai kerja keras orang lain. Budaya makan siang bersama di sekolah dasar pun lebih dari sekadar mengisi perut. Itu adalah pelajaran tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan menghargai makanan yang disajikan, sebuah nilai yang mendalam dalam filosofi Jepang. Aturan-aturan unik di sekolah, seperti larangan menguncir rambut bagi siswi, mungkin terasa konservatif bagi sebagian orang. Namun, di baliknya terdapat pertimbangan sosial dan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang fokus dan terhindar dari distraksi atau potensi masalah yang dianggap timbul dari hal tersebut. Begitu pula dengan kewajiban memberi salam kepada guru. Ini adalah manifestasi dari budaya hormat yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Jepang, memperkuat hierarki dan rasa terima kasih terhadap figur pendidik. Tas Randoseru, yang tampak sederhana, sebenarnya adalah simbol ketahanan dan keamanan. Harganya yang relatif mahal sebanding dengan kualitas dan daya tahannya, dirancang untuk menemani siswa selama bertahun-tahun dan bahkan berfungsi sebagai pelindung saat terjadi bencana. Ini adalah contoh bagaimana fungsionalitas dan nilai budaya terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain,
Aturan sosial di luar sekolah juga mencerminkan nilai-nilai dan sejarah Jepang. Aturan tentang pernikahan setelah perceraian bagi wanita, misalnya, berakar pada upaya untuk menghindari kebingungan mengenai garis keturunan, terutama sebelum tes DNA menjadi hal yang umum. Sementara itu, legalitas pernikahan antar sepupu di masa lalu, meskipun kini semakin jarang dipraktikkan, adalah bagian dari sejarah panjang Jepang dalam menjaga ikatan keluarga dan aset. Konsumsi daging hewan laut seperti ikan paus, hiu, dan anjing laut dapat dilakukan secara legal, meskipun kontroversial. Ini dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap perbedaan kebudayaan. Meludah di tempat umum dilarang dan dapat dikenakan denda hingga 10.000 yen untuk menjaga kebersihan dan moralitas publik. Kehidupan malam di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka sangat hidup, dengan banyak bar, klub, dan restoran yang buka hingga larut malam. Alkohol memegang peranan penting dalam tatanan sosial Jepang, seringkali digunakan untuk mempererat kerjasama dengan klien atau rekan kerja. Selain bar, ada pilihan lain untuk hiburan malam tanpa alkohol seperti karaoke, bowling, pusat permainan arkade, dan kafe manga. Izakaya adalah tempat populer untuk bersantai sambil menyeruput bir dan menikmati berbagai hidangan porsi kecil. Beberapa mal dan pusat perbelanjaan buka hingga larut malam, dan pusat olahraga buka hingga tengah malam atau 24 jam. Banyak orang mendaki Gunung Fuji pada malam hari untuk melihat matahari terbit dari puncak. Jepang memiliki berbagai pub dan bar unik, seperti Magic Bar, Dart Bar, Sochu Bar, atau Gothic Horror Bar. Kyakura adalah tempat hiburan di mana hostes melayani tamu sambil minum alkohol, dengan aturan dilarang menyentuh wanita. Penggemar jazz dapat menikmati suasana Jepang sambil mendengarkan musik jazz di berbagai jazz bar dan klub. Banyak klub malam dengan berbagai genre musik dan DJ terkenal, biasanya buka dari pukul 8 malam hingga pagi hari. Karaoke di Jepang menawarkan konsep unik seperti kostum, sistem audio canggih, dan layanan makanan minuman untuk pesta. Kabukicho adalah kawasan pusat hiburan malam terbesar di Asia, menawarkan bar, karaoke, pub, hotel, hostess club, dan hosuto club. Kehidupan malam di Jepang adalah dunia yang kontras, berjalan seiring dengan ketertiban dan kedisiplinan di siang hari. Budaya minum dan bersosialisasi di izakaya adalah cara penting bagi banyak orang Jepang untuk melepas penat setelah bekerja dan membangun hubungan sosial. Namun, di balik keramahan dan kesenangan, terdapat aturan tak tertulis dan batasan yang tetap dihormati. Fenomena Kyakura, misalnya, adalah contoh unik dari industri hiburan di mana interaksi dan percakapan menjadi komoditas utama dengan batasan fisik yang jelas ditetapkan. Kabukicho, sebagai distrik hiburan malam terbesar, adalah labirin kehidupan yang tak pernah tidur, menawarkan segala jenis hiburan dari yang konvensional hingga yang sangat spesifik. Namun, di tengah keramaian dan gemerlapnya, tetap ada regulasi dan pengawasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pada akhirnya, Jepang adalah negara dengan perpaduan unik antara tradisi yang kuat dan modernitas yang pesat. Aturan-aturan dan kebiasaan yang ada, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial dan malam, adalah cerminan dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang tertib, harmonis, dan efisien, meskipun terkadang dengan cara yang mungkin tampak tidak biasa bagi pandangan dari luar.